Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahmatika Halimi MPD, tenaga pengajar pada program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam unsur pengajaran. Pada video ini, mata kuliah yang akan saya pilih yaitu mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah. Mata kuliah ini disajikan di semester 4 dengan bobot 3 SKS dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi pendidikan sejarah. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu menjadikan salah satu mata kuliah yang mengembangkan kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi personal, dan kompetensi sosial calon guru melalui wawasan dan kemampuan dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan tepat melalui beberapa pendekatan dalam pembelajaran, metode, model, teknik, dan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran sejarah. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih dan mengaplikasikan strategi dan inovasi dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran sejarah. Bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, konsep dasar dan hakikat strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran yang sesuai pembelajaran sejarah. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempat, klasifikasi dan pemilihan strategi pembelajaran. Kemudian yang kelima, mengaplikasikan strategi dalam pembelajaran yang efektif. Kemudian yang keenam, pendekatan metode, model, dan teknik pembelajaran. Yang ketujuh, memilih dan mengaplikasikan pendekatan strategi, metode, model, dan teknik dalam pembelajaran sejarah. Yang kedelapan, menetapkan materi esensial dan media pembelajaran. Yang kesembilan, pengembangan dari media pembelajaran sejarah. Serta yang kesepuluh, mengaplikasikan permasalahan pembelajaran dalam mini research. Kemudian sumber belajar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, buku dari strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan oleh Wina Sanjaya. Kemudian yang kedua, model-model pembelajaran inovatif berorientasi konstruktivistik oleh Trianto. Kemudian yang ketiga, buku strategi belajar mengajar oleh Saiful Bahri dan Aswan Zain, serta modul ajar strategi dan inovasi pembelajaran sejarah yang sudah saya susun, serta buku-buku relevan lainnya dan hasil penelitian yang saya lakukan berupa artikel yang sudah terpublikasi, yaitu pengembangan model pembelajaran berbasis multikultural dan pengembangan bahan ajar berbasis e-modul sejarah lokal Kalimantan Barat. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah dengan sistem DIA. Nah, DIA di sini di mana yang pertama delivery, yaitu di mana dosen menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. Kemudian interaction, yaitu interaksi dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Assessment, yaitu di mana penilaian yang dilakukan oleh dosen terkait tugas dan lainnya. Assessment yang saya ambil di sini mengikuti pedoman dari FKIP Universitas Tanjung Pura dengan kriteria penilaian 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Kehadiran mahasiswa menggunakan kehadiran online melalui aplikasi presensi online Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan kelima dengan tema materi peran guru dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Di siang hari ini panas sekali ya? Panasnya, okelah, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat, masih semangat kuliahnya, kemudian juga semangat menerima materi pada siang hari ini. Oke, sebelumnya tadi saya sudah konfirmasi ke Vio terkait dengan kode presensi. Nanti silakan sambil
untuk melakukan presensi ya. Nanti kalaupun ternyata error ataupun tidak bisa konfirmasi nanti setelah mata kuliah ini selesai. Oke, baik, kita melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu kan terkait dengan bagaimana guru itu melakukan pendekatan, kemudian memilih dari strategi pembelajaran itu sendiri, memilih metode, model dan sebagainya. Nah, materi pada siang hari ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas terkait bagaimana sih peran guru dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi optimal. Nah, saya bukakan slide-nya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran. Karena memang kalau proses pembelajaran itu sendiri, apalagi kita itu kan di ranah sekolah, bukan ranah perguruan tinggi, sehingga memang pendekatan pedagogik itu sangat kental. Pendekatan pedagogik itu sangat diutamakan di dalam pembelajaran di sekolah. Berbeda dengan yang di perguruan tinggi, karena kalau di perguruan tinggi kan kita menggunakan andragogi. Oke, nah jadi nanti teman-teman ketika sudah menjadi seorang guru, nah kalau sudah menjadi seorang guru, kemudian di dalam proses pembelajaran banyak sekali peran yang harus teman-teman optimalkan di dalam pembelajaran sejarah. Nah, apalagi ini khususnya pembelajaran sejarah. Makanya nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah. Karena kan masing-masing mata pelajaran itu kan memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri. Nah, kita akan nanti di akhir kita akan berdiskusi terkait dengan peran guru di dalam pembelajaran sejarah itu apa-apa saja. Nah, nanti setelah mempelajari materi ini, jadi teman-teman itu mendapat kemampuan ataupun terkait dengan capaian pembelajaran. Itu yang pertama saya ambil dari yang pertama itu keterampilan khusus, di mana mahasiswa setelah mendapatkan materi ini mampu merancang, mengembangkan, menerapkan pendekatan model dan metode pembelajaran sejarah yang sesuai dengan materi ajar berbasis literasi sejarah. Kemudian yang kedua itu saya ambil dari capaian pembelajaran prodi yang terkait dengan keterampilan khusus poin ke-6, mampu merencanakan dan mengelola sumber belajar, sarana prasarana untuk pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Nah, kemudian capaian pembelajaran yang ketiga ini diharapkan setelah mempelajari materi ini ataupun mempelajari mata kuliah ini mampu menguasai konsep dan teori berbagai pendekatan, model dan metode dalam pembelajaran sejarah lokal dan nasional. Nah, jadi ini capaian pembelajaran kita pada hari ini. Ketika materi ini selesai, diharapkan ketiga poin dari capaian pembelajaran ini sudah bisa kayak diimplementasikan atau mengena atau ditanamkan di dalam mahasiswa. Baik, yang pertama, nah ini akan muncul pertanyaan, apa peran guru dalam kondisi hebatnya kemajuan teknologi? Karena sekarang ini sudah tahu kan artificial intelligence, AI. Nah, kita sekali ketik, misalnya mau ketik materi sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha, langsung keluar materinya. Bahkan untuk menjadi seorang guru itu dimudahkan juga. Nah, mau membuat perencanaan pembelajaran misalnya, besok mau mengajar mata kuliah lagi. Besok mau mengajar materi terkait sinkronis, diakronis. Ketik aja. Nah, kita gunakan artificial intelligence. Nanti akan keluar modul ajarnya. Jadi mudah sekali. Nah, makanya kemudian muncul pertanyaan, apa peran guru dalam kondisi hebatnya kemajuan teknologi? Tuh, pertanyaan yang pertama. Nanti akan ada pertanyaan yang kedua, apakah guru sebagai satu-satunya sumber belajar masih tetap relevan? Nah, kalau dulu belum ada HP, terus Google juga belum dikenal. Nah, pada akhirnya yang menjadi sumber belajar ya guru kan ya. Kalau zaman saya dulu kan memang tidak ada HP.
Jadi ya satu-satunya sumber belajar saya guru. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami ya saya tanyanya ke guru. Nah, apakah relevan di kondisi yang sekarang ini? Nah, itu pertanyaan kedua. Muncul lagi pertanyaan yang ketiga. Apakah ada peran lain yang dianggap penting? Nah, pertanyaan lagi, bagaimana melaksanakan peran-peran tersebut agar proses pengajaran yang menjadi tanggung jawab seorang guru itu lebih berhasil? Nah, ini 4 pertanyaan yang muncul pada saat ini di mana sumber belajar dari peserta didik itu sudah banyak. Bahkan kalau kita kita cari di internet itu banyak sekali sumber belajar. Entah itu buku saja sekarang bisa dalam bentuk elektronik kan. Nah, kalau dulu siswanya disuruh ke perpustakaan cari referensi dalam bentuk buku cetak, tapi kalau sekarang sudah ada internet. Nah, masing-masing HP. Nah, HP ini kan salah satu menjadi hal yang primer sekarang ya. HP itu menjadi hal yang primer, bahkan tidur pun dibawa. Nah, ketika teman-teman datang ke kelas ini lupa bawa HP, itu kan sudah gelisah kan ya. Aduh, gimana ini nggak bawa HP? Apalagi nanti kalau ada presentasi. Nah, sumbernya ada di HP. Waduh, mau nggak mau ya pulang ngambil HP. Ya, kan seperti itu kan? Nah, makanya di sini kita akan optimalkan peran guru. Nah, yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Nah, kalau terkait masalah meskipun adanya kemajuan teknologi, tetap guru itu peran guru sebagai sumber belajar itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai ketika masuk ke dalam kelas belum menguasai materi, kemudian ditanya oleh siswanya nggak bisa menjawab. Ya, setidaknya terkait dengan materi yang sudah disiapkan itu ya dipahami dulu, dipelajari dulu. Makanya tetap guru itu harus bisa mengupgrade ilmunya. Nah, karena peran guru sebagai sumber belajar itu ternyata masih relevan. Nah, guru sebagai sumber belajar ini berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Nah, tetap upgrade ilmu ya. Apalagi kita kan sejarah. Nah, sejarah itu ketika muncul bukti baru, nah bukti yang lama itu kan akan gugur, digantikan dengan bukti yang baru yang lebih valid misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, bisa jadi ada bukti baru yang mengatakan bahwa sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu kerajaan Islam. Nah, ditemukannya semacam kayak artefak ataupun tulisan-tulisan ataupun batu tulis yang mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya itu kerajaan Islam. Nah, ini kan hal yang baru gitu. Hal yang baru yang ternyata memang ada bukti baru yang bisa menggugurkan bukti yang lama. Nah, ini misal loh ya, karena sekarang memang sampai sekarang belum ditemukan bukti terkait dengan kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan Islam ya. Nah, ini contoh, makanya guru itu tetap harus selalu untuk mengupgrade ilmunya. Nah, yang kedua ini sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, hendaknya guru melakukan yang pertama, memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibandingkan oleh siswa. Kemudian yang kedua, menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa. Nah, menunjukkan sumber belajar. Nanti ketika masuk di dalam kelas, guru itu menyebutkan, jadi referensi atau sumber belajar yang bisa digunakan dalam memahami materi itu apa-apa saja. Nah, itu harus bisa disebutkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, melakukan pemetaan tentang materi pelajaran. Nah, bagaimana melakukan pemetaan? Ya, dimulai dari pembuatan perencanaan. Nanti sumber belajarnya apa, buku referensinya apa, kemudian alat yang digunakan dalam proses pembelajaran apa, kemudian medianya media apa,
Entah mau menggunakan media PowerPoint ataupun media yang lain. Nah, kemudian nanti setting. Nah, setting pembelajarannya itu seperti apa. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh guru. Oke ya. Selanjutnya, nah ini peran guru yang selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Guru memiliki peran dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, teman-teman nanti menjadi seorang guru itu harus bisa memfasilitasi proses pembelajaran siswanya. Apa yang harus dilakukan agar siswa mudah mempelajari bahan pelajaran sehingga tujuan belajar tercapai secara optimal? Gimana Hendra? Jadi yang pertama untuk pertanyaan yang pertama itu. Ya. Bagaimana caranya agar ia mudah menyajikan bahan pelajaran? Nah, caranya itu kan melalui setiap evaluasi atau penilaian yang dilakukan dalam pembelajarannya setiap hari. Jadi dia evaluasi peserta didik, lalu mempersiapkan bahan apa saja yang dia butuhkan untuk kedepannya. Jadi itu. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar siswa mudah mempelajari bahan pelajaran sehingga tujuan belajar tercapai secara optimal? Itu bisa dilakukan dengan cara membuat rangkuman materi seperti misalnya membuat slide PPT PowerPoint gitu kan. Jadi kan pembelajarannya itu lebih singkat, lebih tersampaikan ke peserta didik, karena biasanya peserta didik itu tidak suka dengan penyampaian materi yang panjang-panjang dan berbelit-belit. Oke, ya. Jadi bagaimana caranya agar seorang guru itu mudah menyajikan bahan pelajaran? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Hendra terkait bagaimana mengevaluasi pembelajaran di sebelumnya. Nah, ketika guru akan mengevaluasi pembelajaran sebelumnya, kan akan dilihat apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, kekurangan itu yang akan menjadi bahan pelajaran sehingga besok itu kekurangan itu bisa tertutupi. Nah, atau kekurangan itu bisa menjadi kelebihan. Nah, misalnya kurangnya apa? Ternyata kurangnya itu terkait masalah tadi sumber referensi. Nah, guru sebelumnya hanya menyiapkan 1 atau 2. Ternyata pada kondisi di dalam kelas sumber referensi itu diminta oleh siswanya atau dibutuhkan oleh siswanya itu lebih dari 2. Makanya kemudian pada pertemuan selanjutnya bisa menambahkan referensi. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan itu TCL dan SCL. Nah, berarti di sini yang tadi dikatakan oleh Hendra bahwa guru itu menjadi pusat, karena guru yang akan memberikan. Tapi kalaupun yang pertanyaan kedua, siswa yang menjadi pusat pembelajaran, berarti siswa yang akan mencari. Seperti halnya tadi sudah dijelaskan oleh Hendra bahwa siswa akan merangkum terkait dengan materi-materi sebelumnya ataupun merangkum dari referensi-referensi yang dibaca atau dicari. Nah, kemudian itu yang akan dijadikan bahan pelajaran dari siswa itu tadi gitu. Nah, itu yang membedakan TCL dan SCL. Nah, kalau di sini di dalam proses pembelajaran kita lebih mengedepankan TCL, Teacher Center Learning, berarti pembelajaran terpusat pada guru atau Student Center Learning, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Gimana? TCL atau SCL? Dalam proses pembelajaran yang harus dikedepankan itu TCL atau SCL? SCL, betul sekali. Petunjuk guru dalam membangkitkan motivasi belajar. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Nah, ya harus jelas tujuannya. Jangan nggak jelas tujuannya ya. Mana nanti mengorganisasikan. Kemudian membangkitkan minat siswa, menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam pembelajaran, kemudian memberikan pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan. Nah, ingat ya, pujian yang wajar. Kenapa harus wajar? Karena kalau berlebihan takut nanti muncul kedengkian atau iri dengki di siswa yang lain yang tidak diberikan pujian. Misalnya gini, saya memuji Hendra. Wah, Hendra ini IP-nya bagus. Oh, dia aktif di dalam kelas. Yang lainnya iri enggak? Saya mengulu-ulukan Hendra setiap pembelajaran gitu, setiap perkuliahan. Nah, makanya wajar aja gitu ya.
ataupun pujian yang memang tidak hanya memotivasi si yang diberikan pujian, tapi yang lainnya yang tidak diberi pujian itu juga termotivasi. Kemudian memberikan penilaian. Nah, ini kan penilaian juga wajib. Bagaimana guru itu harus bisa memberikan penilaian kepada hasil siswanya. Fungsi guru sebagai evaluator yang pertama menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi dalam kurikulum. Yang kedua, menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogram. Nah, ini terkait dengan masalah evaluasi. Sudah jelas sekali bahwa memang ketika kita melakukan kegiatan, salah satunya kegiatan pembelajaran kan pasti harus adanya evaluasi. Nah, itu materi yang sudah kita bahas sebenarnya. Ada peran-peran guru di dalamnya, peran-peran guru di dalam pembelajaran. Oke, yang kita bahas ini tadi, ada berapa peran guru? Yang pertama, fasilitator. Yang kedua, motivator. Ketiga, demonstrator. Kemudian evaluator. Masa 4? Ayo. Yang pertama sebagai pembimbing. Yang pertama tadi apa? Paling pertama? Yang pertama tadi sebagai sumber belajar. Oke. Terus satu lagi? Kurang satu lagi tadi. Sebagai pengelola, sebagai manajer. Kan ada 4 tadi kan ya. Merencanakan, mengorganisasi, memimpin sama mengawasi. Oke. Jadi itu materi kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang jelas? Iya. Oke, bagaimana menciptakan pembelajaran yang nyaman dan aman ya? Nyaman dan aman. Oke, yang pertama, guru masuk kelas, apakah harus berwajah marah? Atau berwajah sedih? Iya. Yang pertama, guru harus memiliki suasana hati yang senang, yang tenang. Tidak ada masalah, buang jauh-jauh dulu masalahnya. Nah, hal tersebut kenapa? Karena ketika guru masuk dalam kelas mengajar dengan kondisi yang punya masalah, apa jadinya? Gak nyaman kelas. Maunya uring-uringan kan, salah sedikit siswa bergerak sedikit aja langsung, "Hei kamu," gitu. Atau yang berisik sedikitnya, "Hei keluar," gitu. Misalnya, "Edo kamu keluar karena kamu berisik," gitu. Nah, oke, yang pertama suasana hatinya harus tenang dan senang. Gak ada masalah buang-buang jauh dulu. Nah, kalau semester 6 kan semester 7 masalah dicari, ini dibuang aja dulu ya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, terkait masalah perencanaan. Guru itu sudah harus merencanakan. Nah, merencanakan mau bagaimana kelas besok gitu. Mau bagaimana kondisi kelas nanti. Ini kan terkait dengan mengelola kelas. Nah, mau dibuat seperti apa kelas? Misalnya mau dibuat karena kelasnya itu sudah siang sekali, maksudnya kayak ini di jam siang. Nah, bagaimana caranya biar nyaman, nggak ngantuk? Ya, nggak ngantuk seperti Judir. Oh, itu ngantuk ya. Nah, bagaimana caranya? Pandai-pandai mencari atau memilih strategi pembelajaran. Nah, kalaupun ternyata siang-siang strategi pembelajarannya ceramah atau menggunakan metode ceramah, gimana? Ya ngantuk. Iya, ngantuk. Nah, kemudian yang selanjutnya ya terkait masalah bagaimana guru itu bisa memahami atau mengetahui atau lebih tepatnya menguasai materi. Kenapa menguasai materi? Karena ketika materi itu diajarkan di kelas itu kan akan berdampak di bagaimana cara guru menyampaikan.
Nah, kalau materinya banyak, ternyata guru menyampaikannya hanya dalam bentuk slide PowerPoint ini, ya akan lama sekali selesainya. Gitu. Nah, jadi gitu. Memang ya kembali ke peran guru itu tadi. Sebenarnya semuanya itu menjadi satu kesatuan. Bagaimana guru menjadi fasilitator, kamu fasilitasi kan siswa belajar. Bagaimana mendemonstrator, bagaimana melakukan mengelola kelas, manajerial, terus bagaimana mengevaluasi. Nah, inilah peran guru. Itu. Jadi seperti itu. Memang peran guru itu banyak sekali. Makanya, nah tugas teman-teman semua, analisislah peran guru selain yang sudah dibahas. Kan ada 7 tadi ya. Nah, yang sudah dibahas tadi ada 7. Jadi analisis peran guru selain yang sudah dibahas tadi. Nah, bisa jadi peran yang lainnya lagi. Nah, silakan itu sebagai tugas. Nanti dicari, dianalisis peran apa saja, kemudian nanti setelah dianalisis bisa dikumpulkan. Oke ya, itu. Oke, ada lagi yang mau dibahas atau didiskusikan? Tidak, sudah melakukan presensi semua? Baik, kalau sudah saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.